Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Zania Putri dengan NIM 1906116 dari Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemberkasan arsip dengan sistem abjad. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit apa sih sistem abjad itu. Sistem abjad atau alfabetis merupakan sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan susunan abjad dari kata tangkap nama dokumen yang bersangkutan. Sistem abjad atau alfabetis yang digunakan terhadap arsip yang dasar penyusunannya dilakukan terhadap nama orang atau organisasi, nama subjek, dan lokasi geografi. Sistem abjad ini memudahkan arsiparis maupun orang yang akan menemukan kembali arsip untuk mencari arsip tersebut. Sistem abjad ini adalah sistem yang paling banyak digunakan. Untuk peralatan dan perlengkapan yang harus ada dalam proses penyimpanan arsip, yang pertama di sini saya menggunakan beberapa dokumen atau surat, yaitu ada 5 surat. Yang kedua ada guide. Guide merupakan pembatas yang digunakan untuk sekat berdasarkan klasifikasi yang dibuat. Di sini saya ada sekat seperti ini, ada sekat primer seperti ini, kemudian ada sekunder, dan yang ketiga ada tersier. Nanti jika di filing kabinet dia akan seperti ini. Yang ketiga itu ada map, itu tempat penyimpanan arsipnya nanti. Selanjutnya ada daftar agenda, yaitu digunakan untuk mencatat surat. Yang selanjutnya itu ada lembar disposisi, yaitu merupakan lembar proses surat yang digunakan untuk mengarahkan surat nantinya. Dan ada kartu indeks. Kartu indeks ini berukuran dengan lebar 7,5 cm dan panjangnya 12,5 cm. Dan ada penggaris, tip X, pensil, pulpen, stapler, itu isi dari stapler, dan yang terakhir perforator. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial pemberkasan arsip sistem abjad. Di sini saya berperan sebagai arsiparis. Hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengisi lembar disposisi surat yang masuk seperti ini. Pada lembar disposisi, pada bagian atas tertera itu ada penting, rahasia, segala, dan biasa. Nah, pada surat yang sudah masuk ini itu surat tentang pesanan barang, ini termasuk ke dalam surat biasa, maka kita centang kotak biasa. Selanjutnya itu ada nomor surat. Nomor surat di sini ada 101 garis miring DS garis miring X I garis miring 18. Dan kemudian di sini ada tanggal surat. Tanggal suratnya ini yaitu tanggal yang berada pada surat tersebut. Itu di situ ada pada tanggal 11 November 2018. Nah, kemudian ada asal surat. Asal surat itu asal dari surat tersebut. Di sini asal surat tersebut yaitu CV 2 saudara. Dan selanjutnya itu ada hal itu pada surat tersebut itu terdapat itu ada halnya itu tentang pesanan barang, maka kita tulis ini pesanan barang. Catatan itu di sini dituliskan itu kami memesan barang-barang sebagai berikut. Yang pertama itu 5 buah komputer, listrik. Yang kedua 5 buah lemari es,
Kemudian yang ketiga, 1 kipas angin. Yang selanjutnya itu ada kotak dituliskan kepada di sini ditujukan kepada PT Maju Mondor. Dan kotak selanjutnya itu instruksi pimpinan, di mana pimpinan yang akan mengisinya. Kemudian lembar disposisi ini akan disatukan dengan surat dan diklip dan diserahkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Jika sudah ditindaklanjuti oleh pimpinan, maka kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mengindeks surat. Di sini saya sudah menyediakan kartu indeks surat seperti ini. Untuk kartu indeks, kita akan mengisinya berdasarkan lembar disposisi. Di sini ada judul surat. Judul surat yaitu nama perusahaan pengirim surat. Di sini tertulis yaitu asal surat CV 2 saudara, maka kita tulis CV 2 saudara. Di bawahnya ada nomor surat. Sesuai dengan lembar disposisi, nomor suratnya itu seperti ini. Maka kita tulis di sini. Dan di bawahnya ada tanggal surat, yaitu tanggal surat masuk. Selanjutnya ada perihal di sini ada tertulis itu pesanan barang. Maka kita tulis ini pesanan barang. Dan di bawahnya itu ada kode surat. Pada kode surat bisa ditulis dengan nama perusahaan atau orang. Di sini ditulis nama orangnya ada Eko Nugraha dan nama perusahaan 2 saudara. Di sini saya akan menggunakan itu nama perusahaan itu 2 saudara. Maka ditulis huruf pertama dari nama perusahaan itu ada huruf D, titik, dan huruf pertama dan kedua pada perusahaan itu DU, titik, dan yang terakhir itu angka, itu urutan dari surat yang akan disusun pada guide. Di sini itu pada angka yang saya tulis itu yaitu angka 1 karena dia urutan yang pertama. Dan pada bagian paling atas jangan lupa kita isi dengan judul surat, itu 2 huruf pertama dari judul surat itu DU. Setelah kita mengisi indeks surat, kita masuk ke tahap selanjutnya, itu mengisi daftar agenda arsip, yang mana kita sesuaikan juga dengan lembar disposisi dan juga daftar indeks surat. Yang pertama itu ada nomor surat pertama itu ada 1. Tanggal surat itu tanggal surat diterima pada tanggal 13 Oktober. Kemudian ada nomor surat kita isi dimana pada lembar disposisi seperti ini. Kemudian tanggal surat yang tertera itu pada tanggal 11. Isi ringkas ini itu mengenai perihal apa isi surat tersebut. Di sini itu pemesanan barang. Pertama ada pemesanan barang, yang mana barangnya itu 5 buah komputer, 5 buah lemari es, dan 1 kipas angin. Yang kemudian di sini ada kotak cari, yaitu asal dari surat tersebut. Asal surat tersebut yaitu CV 2 saudara. Kemudian ada kotak kepada. Kotak kepada ini itu
kepada siapa ditujukan surat tersebut, yang mana surat tersebut ditujukan kepada PT Maju Mundur. Untuk kode klasifikasi, kita hanya mengisi pada saat pemberkasan arsip sistem subjek. Jika sudah mengisi daftar agenda arsip, maka kita akan memasukkan ke dalam box seperti ini. Dan jangan lupa memberi kode pada sekatnya, sekat primer, sekunder, dan tersier. Dan yang terakhir, kita akan memasukkan file atau dokumennya ke dalam filing kabinet seperti ini. Karena dia kodenya huruf D, maka kita akan masukkan ke dalam D. Selesai. Demikianlah video saya mengenai tutorial pemberkasan arsip dengan sistem abjad. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.